Baik, selamat pagi untuk jemaat dan simpatisan sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Di Tuhan, baik semua. Ini sepertinya agak kurang semangat hari ini. Baik, kita sudah memuji nama Tuhan dan sekarang kita akan belajar firman-Nya. Mari kita buka dalam Roma pasal 6. Kita lanjutkan pembelajaran kita 2 minggu yang lalu. Roma pasal 6. Kita kali ini baca dari ayat ke-12 sampai pasal 7, ayat yang ke-6. Roma 6, ayat 12 sampai 7, ayat ke-6. Kita baca silih berganti. Ayat ke-12, jemaat dan simpatisan ayat ke-13, demikian silih berganti hingga pasal 7, ayat yang ke-6. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah kamu melakukan sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Jadi bagaimana? Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Entah itu dosa yang memimpin kamu kepada kematian, entah itu ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah yang menerima kamu kepada dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pelajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kami telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan segala tubuhmu menjadi hamba kemarahan dari kemarahan yang membawa kamu kepada kebenaran. Demikian orang sebagai manusia dan kamu tahu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada kudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan apa yang lebih daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena sudah semuanya itu adalah kematian. Namun sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab kepada saya tetapi apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada orang-orang yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya mati, jadi, selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Namun jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia tidaklah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia sebab waktu kita masih hidup dalam tabiat daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, sehingga kita berbuah bagi maut.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas firman yang terpelihara, sehingga kami dapat membaca firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami juga diberi kesempatan untuk mempelajarinya. Oh, di sorga kiranya Engkau karuniakan hikmat kepada kami. Kiranya Roh Kudus-Mu membantu kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan tepat. Agar kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Sehingga kami semakin dewasa di dalam Kristus. Dewasa di dalam iman kami masing-masing. Sehingga sekiranya kami menjadi anak-anak-Mu yang tumbuh sehat, yang tumbuh dengan iman yang benar di masa-masa akhir ini. Sehingga sekiranya ketika Tuhan kami Yesus Kristus datang kembali, Ia mendapati masih ada iman di bumi ini. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Kiranya Engkau berikan hikmat, agar sekiranya apa yang hamba-Mu sampaikan dapat berkenan di hadapan Engkau. Dan apa yang hamba sampaikan bukanlah kesesatan, melainkan kebenaran. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. 2 minggu lalu, jika jemaat dan simpatisan semua masih ingat, kita belajar tentang alasan mengapa kita harus hidup kudus. 2 minggu lalu kita melihat betapa pentingnya hidup kudus di dalam hidup Kristiani. Kita sudah belajar dengan sangat baik 2 minggu lalu. Kita sudah tahu bahwa hidup kudus adalah konsekuensi dari iman kita. Konsekuensi logis ketika saya bertobat, ketika Bapak, Ibu, jemaat simpatisan sekalian bertobat dan percaya kepada Kristus, maka konsekuensi logisnya adalah kita pasti hidup kudus. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa yang namanya keselamatan tidak pernah tidak menghasilkan sesuatu. Yang namanya keselamatan, yang namanya bertobat dan percaya kepada Kristus, pasti akan menghasilkan sesuatu yang berubah. Kita boleh tinggal dalam daging yang sama seperti saat kita belum menerima Tuhan. Kita boleh tinggal dalam kulit yang sama, tetapi isi dari kulit tersebut berbeda. Orang-orang di sekitar bisa merasakan, ini orang yang berbeda. Kulitnya, mukanya, wajahnya, jerawatnya masih sama. Tapi isi dalamnya berbeda 180 derajat. Ini yang namanya hidup kudus. Dan hari ini kita akan lanjut belajar tentang permasalahan ini. Mengapa kita harus hidup kudus? Begitu. Ini kemarin kalau masih ingat 2 minggu yang lalu kita sudah belajar mengapa kita perlu hidup kudus. Yang pertama 2 minggu lalu kita belajar bahwa karena kita telah memiliki posisi yang baru di dalam Kristus. 2 minggu yang lalu kita pelajari. Kalau nggak salah saya 2 minggu yang lalu. Bagaimana? Hari ini kita lanjutkan poin kedua. Mengapa kita perlu hidup kudus? Alasan yang kedua, karena kita memiliki Tuhan yang baru. Karena kita memiliki Tuhan yang baru. Ayat 12 sampai ayat 23. Cukup panjang, tapi akan saya bacakan demi kepentingan belajar. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuh kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita telah berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Entah itu dosa yang memimpin kamu kepada kematian, entah ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Namun syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati
telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam bahasa sederhananya, aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab, sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Buah apakah yang kamu petik waktu itu yang menyebabkan kamu merasa malu sekarang? Kesudahan semuanya itu ialah kematian. Namun sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi alasan yang kedua adalah karena saat ini kita memiliki Tuhan yang baru. Paulus katakan di ayat 12, bahwa dosa jangan lagi memerintah atas diri kita. Kata memerintah itu dari kata basileuo. Kata ini kerap kali merujuk kepada kepemerintahan seorang raja. Begitu. Jadi dosa itu diumpamakan seperti seseorang yang berotoriter, yang memimpin hidup mereka yang belum diselamatkan. Yang memimpin, yang memerintah di dalam hidup mereka yang belum bertobat dan percaya kepada Kristus. Semua orang yang belum diselamatkan mungkin merasa diri mereka bebas. Oh, orang-orang ateis kan, kami nggak mau terikat dengan Tuhan. Kami tidak mau terbelenggu oleh belenggu agama, kata mereka si agama. Kami tidak mau terikat oleh aturan apapun. Kami ingin bebas. Kami mau lakukan apa, suka-suka kami. Tapi tanpa mereka sadari sebenarnya mereka terikat pada satu Tuhan. Sebenarnya mereka terikat pada satu Tuhan dan Tuhan tersebut adalah dosa. Yang nanti kalau kita mau selidiki lebih jauh, itu akan mencapai puncaknya kepada setan itu sendiri. Yang menjadi tuan atas mereka ini. Dalam dunia ini tidak ada manusia yang bebas independen. Tanpa melayani tuan manapun. Tidak ada. Segala apapun yang kita perbuat, segala apapun yang kita putuskan, segala apapun yang kita lakukan. Terserah mau disangkal atau mau diterima. Itu semua untuk menyenangkan Tuhan kita. Tapi yang namanya manusia hanya dua. Tuannya kalau bukan dosa, ya tuannya Tuhan. Hanya dua ini saja. Sangkal atau mau terima, terserah. Apapun yang kita perbuat, kita hanya menyenangkan Tuhan kita saja. Tapi Paulus katakan jangan lagi. Kenapa? Karena kita saat ini sudah memiliki Tuhan yang baru. Dan Tuhan yang baru tersebut adalah Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Kristus yang membebaskan kita dari perbudakan dosa tersebut. Inilah yang menjadi Tuhan baru kita. Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka tadinya diperbudak oleh Mesir. Disuruh bekerja sangat berat. Mungkin tanpa bayaran. Walaupun masih diberi makan ikan. Kan suka makan ikan. Kasih bawang. Suka makan bawang ternyata orang Israel. Tetapi Tuhan mereka Tuhan yang kejam. Terbukti ketika Musa mencoba membebaskan bangsa Israel. Dan Fir'aun marah besar. Dia berkata, Israel tidak boleh lagi diberikan jerami untuk membuat batu bata. Suruh mereka cari jeraminya sendiri. Tetapi batu bata yang dihasilkan harus sama persis dengan pada saat kita berikan jerami kepada mereka, pening kepala Israel. Ketika Mesir sediakan jerami, kami disuruh per orang misalnya sediakan 8.000 batu bata misalnya. Sekarang jerami tak dikasih, tapi harus selesaikan 8.000 batu bata juga. Baru pusing kepala Israel. Kerap kali diderah. Mungkin ada yang capek, terduduk ketika sedang bekerja, dicabut. Kenapa? Karena Tuhan mereka kejam. Tuhan mereka tidak mengasihi mereka. Mesir hanya menganggap mereka ini sebagai budak. Mereka ini sebagai alat untuk memperbesar kerajaan Mesir.
Mereka tentu tidak mengingat Yusuf. Sudah pasti. Begitu. Keadaan Israel di tanah Mesir, seperti itulah keadaan manusia di luar dari Yesus Kristus. Diperbudak dengan sangat kejam. Diperbudak dengan sangat menderita. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan, ilah zaman ini menutup mata mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat ke arah Tuhan. Makanya tidak ada satu manusia pun dengan independen, tanpa bantuan Tuhan, dapat menemukan Kristus. Tidak ada. Tidak ada. Karena mata mereka sudah buta. Dalam Efesus pasal 2, mereka hidup di dalam dosa mereka. Mereka mengerjakan keinginan dari penguasa mereka. Begitu. Yang mereka lakukan hanyalah menyenangkan bapak mereka, yaitu iblis. Itu yang terjadi. Tetapi ketika Musa datang diutus oleh Tuhan ke tanah Mesir untuk membebaskan Israel dari tanah perbudakan, lewat 10 tulah. Tulah 1 sampai 9 nggak keluar. Tulah ke-10 baru keluar. Apa tulah ke-10? Anak sulung mati. Dan Tuhan katakan kepada Israel, sembeli domba. Kenapa Tuhan katakan itu? Ada beberapa tulah yang ketika Tuhan berikan ke tanah Mesir, Israel nggak kena. Contohnya hujan es. Israel nggak kena. Tapi untuk tulah terakhir ini, terindikasi. Jika Israel tidak mau patuh waktu itu, anak sulung Israel pun mati. Karena tulah ini, tulah yang akan terjadi atas seluruh tanah Mesir tanpa pandang bulu. Entah dia orang Israel kah, entah dia orang Mesir kah, entah dia orang Het kah, terserah. Semuanya akan mati anak sulung. Kata Tuhan, mulai dari anak sulung manusia sampai anak sulung binatang. Anak sulung kecoa kita tahu mati juga. Kenapa? Karena kata Tuhan, malaikat maut akan lewat di tengah-tengah mereka. Tapi Tuhan pesan kenapa? Israel sembelih korban yang nanti akan dikenal sebagai Paskah. Sembelih. Kemudian darahnya dioles di ambang pintu. Supaya apa? Ketika malaikat maut datang, kemudian melihat rumah yang telah dioleskan darah, malaikat maut tidak akan membunuh anak sulung tersebut. Kenapa? Karena anak sulung yang harusnya mati, ternyata sudah digantikan oleh domba yang disembelih. Hukuman yang harus diberikan kepada rumah tersebut sudah diambil alih, sudah dijatuhkan ternyata. Makanya malaikat maut lewat, Paskah. Tapi ketika dia lewat, dia ketemu rumah Firaun, istana Firaun, nggak ada darahnya. Ini hukuman belum jatuh, berarti. Malam ini jatuhkan hukumannya. Anak sulungnya mati. Itulah ke-10. Dan tulah ke-10 ini persis menggambarkan Yesus Kristus. Bagaimana cara Kristus membebaskan kita dari perbudakan? Kristus tidak memakai cara dari tulah 1 sampai tulah 9. Tidak. Kristus tidak membebaskan kita dari perbudakan dengan melakukan sesuatu yang lain selain daripada mati di atas kayu salib, menanggung dosa kita. Tidak. Dia tidak membebaskan mereka, Lazarus misalnya, dari perbudakan hanya dengan memanggil dia keluar dari kuburnya. Tidak. Dia membebaskan seluruh umat manusia dari perbudakan dengan menyerahkan dirinya sebagai korban yang disembelih. Begitu. Domba Paskah yang dilakukan ribuan tahun sebelumnya tergenapi di dalam diri Kristus. Dengan demikian Kristus membebaskan kita dari perbudakan dengan cara menyediakan korban bagi kita semua. Sehingga kita semua dapat terlepas dari tuan kita yang sangat kejam. Yaitu oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Begitu. Namun pengorbanannya tentu tidak akan memiliki manfaat apapun jikalau tidak ada yang tobat dan percaya. Contoh bangsa Israel di tanah Mesir. Dikasih tahu Musa, Israel, nanti malam Tuhan hukum ya. Hukuman ke-10. Anak sulung mati semua. Kalau nggak mau mati, anak sulungnya sembelih korban ya katanya. Sembelih korban, nanti darahnya dioleskan di ambang pintu. Misalnya ada keluarga yang sembelih korban domba Paskah.
tapi darahnya tidak dioles di ambang pintu, apa yang terjadi? Anak sulungnya mati. Ada Israel yang mendengar pesan Tuhan. Ini gap-gapnya, kalau orang Ponti bilang kan gap gertak-gertaknya Musa aja ini mah. Nggak usah kita dengar. Biarin aja. Anak sulungnya gimana? Mati. Sama. Ketika Kristus sudah mati di atas kayu salib, menanggung dosa seisi dunia. Namun tidak ada satupun misalnya di antara kita yang mau mengoleskan darah tersebut di ambang pintu hati kita. Yang tidak mau bertobat dan percaya kepada Kristus. Jawabannya apa? Kita semua akan menderita penghukuman yang sama. Begitu. Kita semua akan menderita satu penghukuman yang sama di dalam neraka. Sekalipun Kristus sudah mati dan sekesal. Tetap perlu darahnya dioles. Tetap perlu bertobat dan percaya kepada Kristus. Supaya kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Supaya kita yang tadinya budak dosa, sekarang menjadi hamba atau budak dari Allah. Hamba atau budak dari kebenaran. Begitu. Kalau kita sudah menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Allah, menjadi hamba kebenaran, Tuhan yang satu ini Tuhan yang sangat baik. Saya kasih tahu. Dalam Matius pasal 11, kata Tuhan apa? Pikulah kuku. Kuk Tuhan berat enggak dalam Matius 11? Dikatakan kuku ringan. Begitu. Tuhan mana lagi yang seperti ini kan begitu? Bos mana yang seperti ini begitu? Pikul kuk, layani aku. Tetapi kuku ringan. Tenang saja, ringan, tidak berat. Belajar daripadaku, kata Tuhan. Karena aku lemah lembut. Tuhan yang mana yang seperti ini? Tuhan yang rela mati bagi umatnya. Menggantikan kita yang harusnya dihukum. Tuhan yang bahkan memberikan kita upah di masa mendatang kelak ketika kita melayani Dia. Tuhan yang mana yang seperti ini? Kalau kita punya Tuhan di dunia ini yang rela mati bagi kita, itu saya rasa kita sudah sangat bersyukur begitu. Sudah sangat bersyukur. Kita dalam bahaya yang besar, tiba-tiba Dia tolong kita. Nggak ada orang yang bisa tolong kita, tapi cuma Dia yang bisa tolong dan Dia tolong kita. Saya rasa nggak ada ucapan syukur yang bisa kita berikan kepada Dia. Yang lebih begitu. Saya rasa nggak ada. Begitu. Apalagi tiba-tiba Dia bilang, ayo kerja sama saya gaji kamu lagi. Begitu. Bantuan Dia, tolong kita saja nggak bisa kita balas. Tiba-tiba Dia mau kasih kita upah lagi. Tuhan yang mana yang seperti ini? Tidak ada, saudaraku. Tapi Tuhan seperti itu. Maka dari sebab itu Tuhan ingin semua orang ketika sudah bertobat dan percaya kepada Kristus, ketika sudah menjadi hamba Allah, menjadi hamba kebenaran, maka hiduplah seperti hamba Allah. Maka hiduplah seperti hamba kebenaran. Tadi saya katakan di awal, tidak ada satupun manusia yang hidup tidak menyenangkan Tuhannya. Kita tadinya menyenangkan Tuhan kita, yaitu dosa. Tapi setelah kita bertobat dan percaya kepada Kristus, maka kita harus menyenangkan Tuhan kita yang mana? Begitu. Karena manusia, ketika saya misalnya, ketika Bapak Ibu sekalian bertobat dan percaya, secara rohani kita adalah orang yang telah dilahir barukan oleh Tuhan. Tetapi ingat, tubuh jasmani kita masih belum diubah sama Tuhan. Jadi dalam diri kita, kalau kita pelajari Roma pasal 7, ini ada dua unsur. Yang bisa saja melayani Tuhan, namun bisa saja melayani Tuhan kita yang sebelumnya. Kenapa? Karena ada bagian yang daging dalam diri kita. Nah, kembali. Kalau sudah tobat dan percaya, Tuhan yang mana yang mau kita senangkan? Jika ingin menyenangkan Tuhan, maka apa yang harus dilakukan? Jawabannya sederhana. Hiduplah dengan hidup yang kudus. Karena Tuhan kita mencintai kekudusan. Apa kata Tuhan? Imamat 19. Kuduslah engkau, sebab aku kudus. Karena Tuhan kita menyukai kekudusan, maka kita harus kudus. Tidak bisa tidak. Nah, pertanyaannya bagaimana Tuhan? Cara saya menyenangkan engkau, cara saya supaya bisa hidup kudus. Minta tips sama Tuhan. Kan begitu. Bagaimana caranya Tuhan? Tuhan katakan di dalam Roma ayat 13. Menyerahkan, kata Tuhan. Jangan serahkan anggota tubuhmu kepada dosa, tetapi serahkan kepada Tuhan menjadi alat
Kebenaran. Ini yang harus kita lakukan. Supaya kita bisa hidup kudus di hadapan Allah. Yaitu menyerahkan semua anggota tubuh kita kepada Tuhan. Bahkan kata menyerahkan dalam Roma pasal 6, itu muncul 5 kali. Berarti penekanannya kan kuat dari Tuhan. Muncul 5 kali Tuhan pakai kata menyerahkan. Bahkan kata menyerahkan sih dari kata paristano. Paristano itu dari 2 kata, dari kata parah dan histemi. Parah itu artinya dekat, histemi itu artinya berdiri. Jadi kita berdiri dekat sesuatu. Kita menempatkan diri kita dekat dengan sesuatu. Dekat dengan siapa? Apakah dekat dengan dosa? Atau dekat dengan Tuhan? Kita mau menempatkan, kita mau serahkan diri kita dekat dengan siapa? Ketika kita salah meletakkan diri kita, maka konsekuensinya kita akan mendukakan hati Tuhan kita. Dan ketika kita mendukakan hati Tuhan kita, jangan pernah berpikir Tuhan kita takkan hukum kita. Dia akan menghukum kita. Makanya orang percaya mesti hati-hati. Mau tempatkan kemana diri dia? Mau serahkan kemana seluruh anggota tubuhnya? Perhatikan, seluruh anggota tubuh kita. Mulai dari telinga, mata, hidung, mulut, kaki, tangan, semuanya, seluruh anggota tubuh kita, kita letakkan di dekat Tuhan. Gak ada orang yang bisa berkata, oh Tuhan, mulut saya serahkan kepada Engkau. Tetapi kaki saya tidak. Untuk yang satu ini, sorry Tuhan. Mata saya Tuhan, saya tidak bisa serahkan kepada Engkau karena masih banyak hal yang ingin saya lihat. Tetapi telinga saya rasa sudah cukup Tuhan. Nggak bisa. Karena Tuhan menghendaki penyerahan seluruh anggota tubuh kita. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup kudus. Menyerahkan salah satu anggota tubuh saja tidak akan menjadikan kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dalam Yakobus? Melanggar satu hukum saja sama dengan melanggar semua hukum. Oh, berat jadinya kan? Melanggar satu hukum sama dengan melanggar semua hukum. Mata saya mungkin saya berikan kepada Tuhan. Tetapi telinga saya tidak berikan kepada Tuhan. Maka melanggar satu hukum, melanggar semua. Kekudusan mata kita menjadi tidak kudus. Kalau begitu. Makanya orang percaya nggak bisa coba-coba negosiasi sama Tuhan begitu. Nggak bisa. Ketika kita bertobat dan percaya ketika kita punya Tuhan yang baru, maka yang Tuhan kita inginkan adalah kesetiaan kita, loyalitas kita, sepenuhnya untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita mau lakukan, kita lakukan itu demi menyenangkan Tuhan kita. Ini yang Tuhan mau. Begitu. Tetapi bukan hanya menyerahkan saja. Dalam Kolose pasal 3 ayat 15, saya bacakan. Dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Apa yang dikatakan Tuhan di sini? Bagaimana cara supaya bisa hidup kudus? Bukan hanya menyerahkan anggota tubuh kita, tapi membiarkan damai sejahtera Kristus memerintah atas diri kita. Kata memerintah itu dalam bentuk present tense, kalau di dalam bahasa Yunani. Artinya biarkan damai sejahtera Kristus itu terus-menerus memerintah di dalam hidup kita. Gak bisa, Tuhan, Engkau memerintah, tapi untuk momen yang misal sulit saja ya. Momen sulit kan tak mampu kita tangani. Tapi kalau untuk momen yang damai, ini apapun yang terjadi, saya bisa putuskan sendiri. Oh kan begitu. Oh manusia seperti itu. Ketika keadaan sulit, wah rame-rame berseru kepada Tuhan. Tapi ketika keadaan damai, damai sejahtera Kristus tidak memerintah dalam hati dia. Dia yang memerintah dirinya sendiri. Itu yang terjadi, saudara. Rabu malam kemarin, penginjil Effendi yang khotbah di Rabu malam kemarin. Khotbahnya. Dia bilang, suatu saat kalau masih ada kejadian seperti COVID kemarin, ya, masih seperti COVID kemarin, kata dia. Dia bilang begini, seberapa banyak di antara kita yang tetap mau mematuhi Ibrani 10:25? Apa Ibrani 10:25? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita. Seberapa banyak?
Ketika keadaan sulit, ketika keadaan yang datang kepada kita, mungkin dalam benak dan akal kita sebagai manusia ini sesuatu yang nggak mungkin bisa saya hadapi. Ini sesuatu yang menentang iman saya. Atau mungkin kalau saya mau mematuhi iman saya ingin mematuhi Kristus, saya ingin hidup bagi Tuhan saya, maka ada hal yang perlu saya korbankan. Dan rela tidak kita? Begitu. Rela tidak kita? Membiarkan damai sejahtera Kristus memimpin artinya bahwa ketika mungkin ada masalah, ketika ada godaan mungkin, atau ketika dosa bisa saja memperburuk segala sesuatu yang mungkin mempengaruhi keputusan kita, kita memutuskan hal-hal tersebut dengan terus mengarah kepada Kristus. Kira-kira Kristus kalau hidup, dia akan putuskan apa? Itu yang saya putuskan. Tadi Tigor bilang, kita nggak tahu ini, nanti Indonesia ini gimana nasibnya ini. Apakah kembali seperti Orde Baru katanya. Kalau misal kembali seperti itu, atau bahkan mungkin lebih sulit lagi mungkin. Bisa jadi Indonesia ke depan, mungkin begitu. Seandainya. Tiba-tiba ngelarang pertemuan berjemaat misalnya. Oh, kembali kepada zaman penganiayaan dulu. Di abad pertama. Bagaimana? Apa keputusan kita? Apakah kita tetap berdiri radikal di atas firman Tuhan atau tidak? Apakah kita tetap berdiri di atas kesalehan dan kekudusan kita atau tidak? Atau kita tumbang satu persatu? Ini yang perlu kita pertanyakan di dalam diri kita masing-masing. Tapi kita perlu ingat bahwa kita adalah hamba dari Tuhan. Kita punya Tuhan yang baru. Seandainya dunia mengancam sekalipun, maka tinggal satu kesimpulan. Yang mana yang mau kita senangi? Tuhankah atau manusia? Ketika dunia mungkin mengejek kita karena iman kita, kita mungkin tidak mau hidup mengikuti pola dunia, kita dianggap ketinggalan zaman. Apapun itu, yang mana mau kita senangi? Tuhan kan atau manusia? Ketika gara-gara iman kita, kemudian banyak teman kita yang akhirnya menjauhi kita, meninggalkan kita. Yang mana yang mau kita senangi? Tuhan kan atau manusia? Jack Mormon pernah berkata, Jack Mormon tuh banyak nulis buku bagus-bagus, terutama masalah teks. Dia pernah berkata, seandainya dunia ini menentang imannya secara keseluruhan, ya apa masalahnya, kata dia? Apa masalahnya? Mau dunia menentang dia, mau semua menjelekkan dia, apa masalahnya? Ini kan hidup iman dia. Orang percaya mungkin harus seperti itu di dalam menjalani hidup kekudusannya. Karena sekali lagi, sering saya katakan, 2 minggu yang lalu, hidup kudus itu butuh pengorbanan. Hidup kudus itu butuh yang namanya sesuatu yang kita relakan bagi Tuhan. Begitu. Itu yang kedua. Yaitu, kenapa kita harus hidup kudus? Karena kita punya Tuhan yang baru. Dan yang terakhir, kenapa kita perlu hidup kudus? Pasal 7 ayat 1-6. Dikatakan begini. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada orang-orang yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Namun jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia tidaklah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati terhadap hukum Taurat melalui tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup dalam tabiat daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, sehingga kita berbuah bagi maut. Namun sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi hukum itu yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Yang terakhir, kenapa kita harus hidup kudus?
Yang terakhir adalah karena kita telah menjadi mempelai Kristus. Nah, kita telah menjadi mempelai Kristus. Paulus menggambarkan ini dengan sangat menarik. Dia gambarkan seperti hubungan pernikahan. Begitu. Kata Paulus di sini, orang ada hukum yang berkuasa atas dirinya. Kata dia. Diumpamakan seperti seorang yang menikah. Misalnya saya menikah dengan istri saya. Maka istri saya terikat pada hukum. Nggak boleh coba-coba selingkuh dia. Selingkuh, saya masih hidup, berzina. Melanggar hukum Tuhan. Tapi beda cerita, kata Tuhan. Lewat Rasul Paulus. Ketika salah satu pasang meninggal. Salah satu pasang meninggal, maka hukum yang mengikat mereka selesai. Selesai. Maka sekarang pasangan yang ditinggalkan yang masih hidup itu, boleh menikah lagi. Karena pasangan sebelumnya telah meninggal. Kehidupan rohani kita seperti itu. Sebelum kita bertobat dan percaya kepada Kristus, kita ini berada di bawah hukum Taurat. Kita ini berada di bawah satu hukum. Kita ini berpasangan dengan satu suami yang galaknya minta ampun. Satu suami yang penuh dengan peraturan yang ketat. Ngelanggar sedikit, hukum. Ngelanggar sedikit, hukum. Kita semua berada atau kita semua menikah dengan suami seperti itu. Tetapi ketika Kristus datang, Ia mati di atas kayu salib. Suami kita sebelumnya itu, ketika saya bertobat dan percaya, ketika jemaat dan simpatisan sekalian bertobat dan percaya, suami sebelumnya meninggal. Karena mati bersama Kristus. Meninggal. Maka ketika suami sebelumnya meninggal, maka kita sekarang dipasangkan dengan pasangan yang baru. Kita menjadi mempelai dari pasangan yang baru. Dan kita menjadi mempelai dari Yesus Kristus. Sebelumnya, sebelum kita jadi mempelai Kristus, kita hidup tentu melayani suami kita. Di rumah disuruh masak, ya masak. Kan begitu. Ini umpama. Di rumah suruh masak, masak. Di rumah nyuci, nyuci. Setelah kita mendapatkan pasangan yang baru menjadi mempelai Kristus, pertanyaannya, masih tetap nyuci? Masih? Masih. Kan nggak tiba-tiba jadi mempelai Kristus, nanti kita bilang, hey, Kristus, cuci baju. Itu namanya kurang ajar, kan begitu. Sebagai istri tetap melayani. Hanya bedanya, tadinya sebelumnya melayani Tuhan yang galak minta ampun. Tuhan yang hanya mendatangkan kepada satu kesimpulan, yaitu maut. Tetapi sekarang kita melayani Tuhan yang baru. Kita melayani mempelai yang baru. Kita melayani Kristus yang akan berujung kepada berkat dan surga. Tetap melayani, sama. Jadi, kita ini yang sudah bertobat dan percaya kepada Kristus, kita sudah menjadi pasangan dari pasangan yang baru. Maka dengan demikian, maka apa yang dikatakan Paulus ini? Kita harus menghasilkan buah. Kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan di mana kita dipasangkan. Jika kita menjadi mempelai dari Kristus, maka buah yang kita hasilkan itu buah kekudusan, buah kebenaran, buah pertobatan. Makanya dari 2 minggu lalu sampai hari ini saya selalu katakan, ketika seseorang bertobat dan percaya kepada Kristus, tidak mungkin tidak ada perubahan apapun. Tidak mungkin. Sering saya katakan. Di sini Paulus umpamakan buah. Sebelum tobat, kita semua itu pohon liar. Pohon liar. Pohon yang tumbuh sembarangan. Nggak ada yang nanam, tidak ada yang merawat. Tetapi ketika kita lahir baru, kita menjadi pohon yang Tuhan tanam. Sebagai pohon liar, mungkin kita hanya menghasilkan buah busuk. Mungkin kita hanya menghasilkan buah yang masam. Bahkan mungkin tidak ada buahnya. Hanya dilingkupi oleh semak dan duri. Tetapi ketika kita ditanam oleh Tuhan, Tuhan merawat pohon tersebut, mengairi pohon tersebut, dan pohon tersebut menghasilkan buah-buah yang matang bagi Tuhan. Nah, ini kita. Begitu. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian,
dari 2 minggu lalu, bahkan berminggu-minggu lalu. Penginjil Effendi sudah khotbahkan, saya sudah khotbahkan, bahwa kita semua perlu memperhatikan bagaimana hidup kekudusan kita. Perlu memperhatikan. Enggak bisa kita katakan, oh, kita simpulkan sendiri, hidup kekudusan itu seperti ini loh. Suka-suka kita yang simpulkan. Hidup kekudusan itu seperti ini loh. Tidak bisa. Tuhan katakan apa? Manusia, ketika dia berjalan, pokoknya jalan yang dia tempuh pasti benar menurut anggapan dia. Itu udah pasti. Manusia pada dasarnya yang begini. Ada orang berkata, saya lucu lihat YouTube itu. Ada orang berkata, ada satu orang nanya kepada satu teolog muda yang sok-sok ngajar. Bagaimana dengan berdoa untuk orang mati? Teolog muda ini ternyata kurang setuju doa untuk pengampunan orang mati. Tapi dia bilang gini, ya itu tergantung kepada hati kita masing-masing. Kalau bapak atau ibu suka mendoakan siapanya yang meninggal supaya hukumannya dikorting, maka doakan, tidak apa-apa. Itu kan hati kita masing-masing. Saya katakan bodohnya minta ampun. Bodohnya minta ampun. Yang namanya doktrin tak bisa didasarkan pada hati manusia. Kenapa? Karena hati manusia penuh tipu. Mau definisikan kekudusan seperti apa? Jangan buat definisi sendiri. Ingin tahu, saya harus hidup kudus di bagian mana saja. Bagian mana yang saya serahkan kepada Tuhan. Jangan buat definisi sendiri. Tapi jadikan firman Tuhan sebagai definisi. Saya pernah dengar ada satu hamba Tuhan, ini sering saya cerita. Sering. Bilang, di gereja kita harus nyanyi himne. Tapi kalau di rumah, nggak perlu. Di rumah lagu, saya nggak tahu sih lagu penyanyi lama. Kayak Nika Ardila sih, saya penyanyi juga. Saya nggak begitu kenal. Nika Ardila, nggak apa-apa. Kan di rumah, bukan di gereja. Dia buat definisi sendiri. Hidup kudus itu hanya di gereja. Di rumah mah nggak perlu. Begitu. Banyak orang seperti ini. Sering penginjil Effendi saya khotbahkan tentang pakaian misalnya. Begitu. Hidup kudus itu pakainya seperti ini. Suka-suka kita definisikan. Nggak bisa. Ikuti definisi Tuhan. Baru kita bisa benar. Begitu. Mulut kita, hidup kudus itu seperti ini. Tidak bisa. Definisikan berdasarkan firman Tuhan. Baru bisa benar. Ada satu orang pernah nanya saya masalah mulut. Ini sedikit unik. Dia nanya saya begini. Kalau jemaat dan simpatisan pernah baca surat Korintus. Itu ada satu keluarga, namanya keluarga Chloe. Ngelapor sama Paulus. Karena ada perpecahan dalam jemaat Korintus. Dia nanya saya begini, Pak, keluarga Chloe itu gosip atau enggak sih? Gosipin jemaat lain katanya. Karena kan dia ngelapor ke Paulus sih, ada perpecahan di dalam gereja. Nah, kemudian dia nanya, Pak, itu gosip atau bukan sih? Begitu. Oh, unik sih pertanyaan. Tapi saya katakan kepada dia begini, ini permasalahan mulut kekudusan. Menurut definisi Tuhan, gosip itu apa? Kan begitu. Di dalam Alkitab Tuhan kasih prinsip-prinsipnya. Karena Tuhan ada singgung gosip. Gosip itu adalah keadaan ketika kita membicarakan sesuatu di belakang orang lain. Apalagi kalau sudah tidak benar, namanya fitnah. Sekalipun benar, namun tidak dengan motivasi memperbaiki dia, artinya cuma ngomong-ngomongkan aja, jelek-jelekkan dia. Itu bagian dari gosip. Kalau Chloe gosip, jawabannya enggak. Karena dia punya motivasi untuk membenarkan jemaat Korintus. Dengan harapan Paulus, entah datangkah ke kota Korintus, atau mungkin yang nanti kita tahu, keputusan paling indah yang diputuskan Paulus. Paulus tulis surat Korintus untuk menegur jemaat. Jadi yang dilakukan Chloe bukan gosip. Nah, kembali tadi. Definisikan kekudusan mulut sekalipun. Definisikan berdasarkan firman Tuhan. Jangan definisikan sendiri. Begitu. Apapun. Saya mau hidup kudus dalam segala hal. Segala hal tersebut kita definisikan berdasarkan firman Tuhan. Karena Alkitab adalah satu-satunya otoritas bagi hidup kita masing-masing. Begitu. Jadi inilah yang namanya hidup kudus. Inilah alasan mengapa kita perlu hidup kudus. Ya, sudah belajar dari 2 minggu yang lalu. Alasan yang pertama adalah karena kita sudah memiliki posisi yang baru. Alasan yang kedua karena kita sekarang memiliki Tuhan yang baru.
Dan hal yang ketiga adalah karena kita sekarang mempelai dari Kristus. Kiranya pembelajaran kita pada hari ini mendewasakan iman kita amat sangat, mengingatkan kita kembali supaya kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya katakan sekali lagi sebelum menutup, hidup kudus butuh pengorbanan. Begitu. Relakan kedagingan kita, relakan ego kita, tundukkan diri kita kepada Tuhan. Maka dia akan pimpin kita kepada jalan yang kekal. Minta kesediaan saudara Josiah tutup dalam doa. Silakan. Amin. Igor.